A. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. 1. Konsep perlindungan dan penegakan hukum. Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik, dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut. 1. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. 2. Jaminan kepastian hukum. 3. Berkaitan dengan hak-hak warga negara. Dan 4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggar. Hukum dapat secara efektif menjalankan fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia. Apabila ditegakkan, penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan baik oleh masyarakat ataupun aparat penegak hukum. 2. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut ini. 1. Tegaknya supremasi hukum. 2. Tegaknya keadilan. 3. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sorjana Sukanto, keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi sangat bergantung pada beberapa faktor, antara lain sebagai berikut. 1. Yaitu hukumnya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang yang dibuat dan tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Yang kedua yaitu penegak hukum, yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Yang ketiga, masyarakatnya, yakni masyarakat di lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Yang keempat adalah sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum. Dan yang terakhir adalah kebudayaan. Kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. B. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. 1. Peran Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Kepolisian Republik Indonesia atau yang sering disingkat Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Peran yang mereka tampilkan bermacam-macam, seperti mengatur lalu lintas, memberantas gerakan-gerakan terorisme, mencegah penyalahgunaan narkoba, dan sebagainya. 2. Peran Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara. Peran Kejaksaan RI diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30. Adapun yang menjadi tugas dan wewenang kejaksaan dikelompokkan menjadi 3 bidang. 1. Bidang pidana. Pertama, melakukan penuntutan. 2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. 4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. 5. Melengkapi berkas perkara tertentu, untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Bagian kedua, di bidang perdata dan tata usaha negara. Yang pertama, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Bagian ketiga, di dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum. Pertama, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Yang kedua, pengamanan kebijakan penegakan hukum. Yang ketiga, pengawasan peredaran barang cetakan. Yang keempat, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Yang kelima,
pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Yang keenam, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Yang ketiga, peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Perwujudan kekuasaan kehakiman diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah mahkamah konstitusi. Lembaga-lembaga tersebut berperan sebagai penegak keadilan dan dibersihkan dari setiap investasi baik dari lembaga legislatif, eksekutif maupun lembaga lainnya. Kekuasaan kehakiman yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga tersebut dilaksanakan oleh hakim. Menurut ketentuan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim berdasarkan jenis lembaga peradilannya dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok berikut. Yang pertama, hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung. Yang kedua, hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Yang ketiga, hakim yang pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi. 4. Peran advokat dalam penegakan hukum. Peran advokat atau pengacara dalam perlindungan dan penegakan hukum adalah memberi bantuan hukum kepada subjek hukum seperti membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkaranya, dan sebagainya. Keberadaan advokat sebagai salah satu penegak hukum diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. 5. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Peran KPK dalam perlindungan dan penegakan hukum antara lain melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Selain itu, melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. KPK dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. C. Dinamika pelanggaran hukum. 1. Berbagai kasus pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Dinamika pelanggaran hukum meliputi tentang contoh perilaku yang melanggar hukum dan sanksinya yang bisa dilihat pada kehidupan sehari-hari, serta bagaimana cara berpartisipasi dalam penegakan dan perlindungan hukum. Ada beberapa contoh perilaku pelanggaran hukum, yaitu 1. Melanggar tata tertib sekolah. Pelanggaran yang dilakukan dapat berupa bolos, absen, tawuran, maupun datang terlambat. Pelanggaran tersebut biasanya akan diikuti sanksi berupa hukuman langsung oleh guru atau mendapatkan peringatan dari guru BK. Yang kedua, melanggar tata tertib berlalu lintas. Dalam berlalu lintas, pelanggaran yang sering dilakukan adalah tidak memakai helm dan melanggar rambu lalu lintas. Padahal peraturan tersebut dibuat untuk keselamatan di jalan raya. Sanksi yang biasa diterima pelanggar adalah berupa penilangan dari pihak kepolisian hingga dipenjarakan. Yang ketiga, melanggar hukum pidana. Pelanggaran yang dilakukan seperti mencuri, membunuh, dan mengedarkan narkoba, di mana sanksi yang akan diterima pelanggar hukum pidana adalah hukuman sesuai perundangan yang berlaku seperti dipenjarakan. Kedua, partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Tingkat kepatuhan hukum yang diperlihatkan oleh seorang warga negara secara langsung menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang dimilikinya. Berikut ini contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. A. Dalam kehidupan di lingkungan keluarga. Yang pertama, mematuhi perintah orang tua. Yang kedua,
ibadah tepat waktu. Yang ketiga, menghormati anggota keluarga yang lain seperti ayah, ibu, kakak, adik, dan sebagainya. Yang B, dalam kehidupan di lingkungan sekolah. Yang pertama, tidak ikut kegiatan tawuran. Yang kedua, memakai pakaian seragam yang telah ditentukan. Yang ketiga, tidak mencontek ketika ulangan. Yang keempat, memperhatikan penjelasan guru. Kemudian yang C, dalam kehidupan di lingkungan bangsa dan negara. Yang pertama, bersikap tertib ketika berlalu lintas di jalan raya. Yang kedua, memiliki KTP. Yang ketiga, memiliki SIM. Yang keempat, ikut serta dalam pemilihan umum. Kemudian yang D, dalam kehidupan di lingkungan masyarakat. Yang pertama, melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, bertugas ronda. Yang ketiga, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti. Dan yang keempat, menghormati keberadaan tetangga di sekitar rumah.